Ini Pak. Ya, Oke, baik. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mulai untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara webinar pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat kepada pimpinan Bravo beserta jajarannya dan yang terhormat kepada pembicara kita pada hari ini yaitu Profesor Dr. Mawardin M. Said M. Hum dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara webinar kita pada hari ini. Baik, untuk ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua yang hadir di webinar ini yaitu eh, diharapkan kepada Bapak Ibu nanti ketika Profesor memaparkan materinya, diharapkan untuk Bapak Ibu mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang bertanya, nanti disarankan untuk mengaktifkan fitur raise hand karena fitur raise hand tersebut yang akan kita dahulukan. Jika tidak ada, baru nanti pertanyaan di kolom chat yang akan kita bacakan. Oke, baik. Selanjutnya itu izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini yaitu Profesor Dr. Mawardin M. Said M. Hum, yaitu dosen di Fakultas Pendidikan UNTAD atau Universitas Tadulako di Palu. Beliau pendidikan beliau adalah yang S1-nya yaitu di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang. S2 beliau adalah di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 beliau adalah di Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, tanpa berlama-lama, dipersilahkan kepada Bapak Profesor untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di webinar ini untuk proses interaksi dalam kaitannya dengan bahasa agama dalam filsafat dan ilmu sebagai motivasi atas manajemen. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhirul zaman yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita akibat jahiliyah atau kebodohan ke alam yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Pada hari ini kita sama-sama hadir di sini tentu saja menginginkan sesuatu agar kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena dalam agama saya, agama Islam, kita baru beruntung itu kalau hari ini lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Bila hari ini lebih jelek dari kemarin, maka kita dianggap celaka. Dan jika sama, maka kita dianggap merugi.
Nah, sesuai judul pada hari ini, Language as Motivation Religion in Philosophy and Science as as Motivation on Management. Saya paparkan materi ini dalam bahasa Inggris. Ternyata pesertanya orang Indonesia semua. Sehingga tadi saya berinteraksi dengan panitia, meminta saya untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya, suatu saat nanti kalau Bravo Press ini go internasional atau melaksanakan seminar internasional, maka ini mungkin bisa dipaparkan dalam bahasa Inggris, insya Allah. Jadi Amin. ini kepada Bapak Ibu ya yang melihat bahasa Inggrisnya, perhatikan paparan saya dalam bahasa Indonesia. Kebetulan judulnya juga itu dalam kurung bahasa agama dalam filsafat dan ilmu sebagai motivasi atas manajemen. Di sini penekanannya adalah bahasa. Bahasa dalam arti ya language as a tool of communication. Bahasa sebagai alat komunikasi. Di dalam alat komunikasi itu ada message, pesan. Ada yang ingin kita sampaikan. Yang disampaikan itu tentu saja bahasa-bahasa kebenaran. Di dalam judul ini ada sumber kebenaran. Ya, terlihat ya bahwa ada di dalamnya kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah bahasa. Tentu saja bahasa di sini ada yang disebut dengan local language. Bahasa lokal atau bahasa daerah. Ada national language, bahasa nasional. Dan ada international language. Saya tidak mengajarkan bagaimana bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Tetapi di dalam berbahasa itu, kita arahkan supaya kita bermanfaat. Tentu saja kita yang kita cari adalah kebenaran. Sumber kebenaran ada 3, yaitu agama, religion, ya bisa mungkin panitia arahkan ke yang berikutnya, ya supaya kita lihat bagaimana hubungan antara bahasa, religion, filosofi, sains. Ya, sumber kebenaran itu ada 3. Yang pertama agama. Di sini terlihat religion, agama. Kalau kita berbicara agama, tentu saja permulaannya dimulai dengan percaya. Tidak perlu lagi dibuktikan. Karena dalam agama itu ada sumber yang harus dipercaya, yaitu kitab suci. Semua agama yang dianggap agama langit memiliki kitab suci. Antara lain agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Kemudian diperjelas dengan hadis. Di dalamnya mengandung kebenaran. Ya, kebenaran mutlak ya bagi pemeluknya. Tentu saja kita langsung percaya. Kemudian ada namanya filsafat atau filosofi. Kalau kita berfilsafat berarti kita melaksanakan renungan. Ya. Kita merenung sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalamnya. Proses pemikirannya mendalam sampai ke akar-akarnya, itulah yang disebut dengan filsafat. Ya. Kemudian kita dari proses perenungan yang mendalam sampai ke akar-akarnya itu, ya berarti filsafat itu dimulai dengan renungan untuk memperoleh kebenaran itu. Selanjutnya kita arahkan ke sains. Sains itu ilmu. Biasa juga orang sebut ilmu pengetahuan. Jadi beda ya ilmu dengan pengetahuan. Ada 2 macam pengetahuan. Ada pengetahuan non ilmiah
Semua orang bisa tahu itu, pengetahuan non-ilmiah. Atau biasa juga disebut pengetahuan umum atau common sense. Kemudian ada yang spesifik, yang biasa juga kita sebut specific knowledge atau scientific knowledge. Jadi pengetahuan ilmiah namanya. Sifatnya ilmiah, scientific. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu ini, kita ragu-ragu. Karena ada ragu-ragu, keragu-raguan, maka menimbulkan keinginan untuk mencari tahu atau biasa disebut mencari solusi atas masalah untuk menemukan kebenaran. Sehingga kita mengadakan research, penelitian. Nah, ketiga-tiganya ini kita tidak boleh menyalahkan pihak manapun, dimanapun dia memulai. Kalau memulai dengan religion atau agama, maka dia tidak ragu-ragu lagi bahwa ada kebenaran di dalamnya. Tapi kalau mulai dengan filsafat, maka dia akan merenung, ya, mengadakan perenungan. Atau biasa dalam istilah umumnya adalah analisis. Dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of English dikatakan, analysis is separation into parts, possibly with comments and judgment. Ketiganya ini, religion yang dimulai dengan percaya, filosofi yang dimulai dengan yang dimulai dengan renungan, dan sains yang dimulai dengan ragu, semuanya harus dibahasakan sebagai motivasi buat kita untuk menemukan kebenaran. Kalau disebut kebenaran, berarti ada juga kesalahan. Ya, kalau kita sebut problem, berarti ada solusinya. Kita dianjurkan dalam agama, karena ini bahasa untuk agama, atau bahasa dalam agama, ya, kita dianjurkan untuk mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Kita dianjurkan untuk mencari yang hak, bukan yang batil. Ya, karena dalam Al-Quran dikatakan, wala talbisul haqqa bil batili. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Ada anjuran juga yang diutarakan oleh Rasulullah melalui hadisnya, kulil haqqa walau kana muran. Katakan yang benar sekalipun pahit. Jadi berkata itu artinya berbahasa. Awalnya dari berkata, kemudian kita berkalimat, kontennya atau isinya merupakan kebenaran. Oleh karena itu kita berusaha mengungkapkan kebenaran. Yang kebenaran itu berasal dari tiga yang ada di atas itu. Religion, philosophy, and science. Itu merupakan motivasi kita, yang mana motivasi itu ada yang disebut dengan extrinsic motivation, motivasi yang berasal dari luar. Ketika kita lahir kita berkembang, dimotivasi oleh orang tua kita, kemudian orang lain, antara lain guru, ya, dan seterusnya melalui pendidikan. Kalau dalam lingkungan keluarga ada yang disebut dengan pendidikan informal. Kalau di masyarakat ada yang disebut dengan yang non formal, kursus, pelatihan. Ya, antara lain hari ini yang kita ikuti ini termasuk dalam kategori pendidikan non formal. Kemudian ada pendidikan formal. Ya, pendidikan formal itulah yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kesepakatan dengan rakyatnya untuk proses mengubah manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya.
atau biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan better than before. Semua itu merupakan motivasi sehingga di sini di bawah religion, philosophy, and science itu yang arahnya berasal dari bahasa yang teratur, sistematik, yang benar tadi, kemudian mengarah ke sains yang selanjutnya lagi mengarah untuk ya memperbaiki bahasa atau biasa disebut dengan improving knowledge, memperbaiki pengetahuan. Ada yang disebut juga developing skills, mengembangkan keterampilan. Ya. Nah, semua itu harus berdasarkan manajemen yang baik. Ya, manajemen di sini artinya pengelolaan, ya, pengaturan. Semua harus diatur, ya. Segala sesuatu perlu pengaturan. Nanti insya Allah saya akan menjelaskan juga bagaimana pengaturan itu dengan menerapkan fungsi-fungsi yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata yang disebut dengan management function. Nah, sekarang karena semua berasal dari bahasa, kemudian untuk membawa dan mentransfer kebenaran itu, kemudian menimbulkan pemikiran yang mendalam sampai ke akar-akarnya, lalu kehidupan bermasyarakat penuh dengan problems, kita cari solusi sehingga kita mengadakan penelitian lewat sains itu, yang akhirnya kembali lagi untuk memperbaiki bahasa kita, semua itu merupakan motivasi. Tidak agama kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Seharusnya semua umat beragama tidak boleh kacau. Nah, kita beralih ke materi yang berikutnya. Halo. Nah, inilah yang diarahkan di akhirnya tadi, kita kembali ke bahasa. Ya. Tentu saja bahasa di sini perlu diksi. Diksi itu bahasa Inggrisnya diction, sehingga muncul kata dictionary. Diction itu pilihan kata. Dalam bentuk bahasa ada dua macam. Kalau secara umum muncullah yang disebut dengan vocabulary. Vocabulary ini kosakata. Kosakata itu vocabulary is a list, ya, or a collection of words which have meanings. Begitu dalam linguistik. Ya, kosakata atau vocabulary itu adalah daftar atau kumpulan, koleksi ya, kata. Jadi ada yang disebut dengan kata, ada kosakata. Dalam bahasa ada vocabulary, ada words. Vocabulary itu kosakata yang kumpulan tadi, sedangkan words itu kata yang dikumpulkan. Jadi koleksi atau kumpulan atau daftar kata yang memiliki arti itulah vocabulary. Secara spesifik dari vocabulary yang ada bisa dalam satu kata, tetapi khusus pada noun saja. Kata benda. Kalau vocabulary secara umum bisa jadi noun, verbs, adjective, adverb, dan itu disebut parts of speech. Ada 10 ya. Cuma saya singkat saja di sini ya vocabulary. Kalau secara spesifik disebut terms, khusus. Orang bahasa menyebut bahasa untuk tujuan khusus. Jadi bahasanya orang sastra berbeda dengan bahasanya orang ekonomi. Kalau orang bahasa murni menyebutkan interest itu tertarik atau minat, orang ekonomi menyebutnya bunga itu, interest. Dia mau menabung akibat ada ketertarikan, uangnya akan bertambah. Sehingga interest itu diartikan bunga. Balance sheet. Balance artinya keseimbangan, sheet artinya kertas. Jadi orang bahasa murni menyebutnya balance sheet itu kertas keseimbangan. Padahal orang perbankan menyebutkan bahwa itu balance memang keseimbangan, sheet
memang kertas, tapi balansi itu tuh artikan neraca. Bahkan orang itu orang ekonomi, neraca. Tidak boleh dibaca C menjadi K sehingga menjadi neraka. Tidak boleh. Sehingga ada orang menyebut fotokopi padahal fotokopi. Gitu. Ditulis juga harus fotokopi. Tidak boleh fotokopi. Nah, gitu. Nah, itu ya. Nah, semua itu terms istilah harus diarahkan kepada yang khusus. Jadi ada istilah komputer yang disebut dengan komputer terms, istilah manajemen, ya, manajemen terms, ya. Istilah akuntansi, accounting terms, nah, istilah ekonomi, economic terms, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bergabung itu dari vocabulary bisa ke terms, tapi bukan berarti terms ke vocabulary. Terms itu mengandung vocabulary, bukan vocabulary mengandung terms. Karena dari yang umum ke khusus, bukan dari khusus ke umum, ya, dari umum itu ke khusus. Kemudian menimbulkan konteks. Konteks itu dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan sesuatu yang aktual, ya. Jadi harus sesuai dengan yang ada. Dalam filsafat ada yang disebut dengan material objects dan ada yang disebut dengan formal objects. Kalau material objects, semua ini adalah ya orang yang sadar, orang yang sudah sekolah, orang yang sudah tahu bahwa ini pulpen. Tetapi ditanya kepada masing-masing yang berbeda disiplin ilmu, maka mendefinisikan pulpen ini beda-beda. Itulah yang disebut dengan formal object, sesuai dengan sudut pandang. Bagaimana contohnya? Ini sama kita memandang bahwa ini pulpen. Ditanya anak SD pulpen. Ditanya ada anak SMP pulpen. SMA, perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun beda-beda. Begitu selesai, beda lagi. Ada yang berasal dari ya keguruan, dia akan menjadi guru atau dosen. Yang dari fakultas hukum, dia akan menjadi pengacara, ya lawyer. Ya, dari fakultas ekonomi, dia mungkin menjadi manajer dan seterusnya. Ketika kita bertanya apa ini ya pulpen, sama-sama menyebut pulpen. Ketika ditanya orang bahasa apa itu pulpen, pulpen adalah alat tulis untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk kata kalimat, ya. Kata dan kalimat. Nah, disebut ciri khasnya orang bahasa, berkata berkalimat. Giliran ditanyakan kepada ahli hukum atau pengacara, dia akan mengatakan pulpen adalah alat tulis, sama alat tulis untuk ya mengungkapkan nama-nama orang yang memiliki perkara. Jadi ada kata perkara antara lain. Giliran kita tanya dokter, ya, pulpen adalah alat tulis untuk menyampaikan nama-nama pasien atau menyampaikan nama-nama obat yang akan diberikan kepada pasien untuk menulis obat. Jadi ciri khasnya masing-masing. Sehingga ada dalam filsafat disebut formal object, objek formal. Itu berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Sedangkan material objek itu sama semua. Oke, itulah kembali ke konteks. Semua ini perlu proses. Bisa jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas kedengarannya? Ya, jelas, Pak. Semua yang kita sampaikan tadi, kita berbahasa
untuk memperoleh kebenaran dan menyampaikan kebenaran agama, filsafat, dan ilmu perlu proses. Prosesnya ada dua macam. Ada yang disebut dengan proses sadar, ya. Biasa ini membosankan kalau conscious proses sadar. Karena kita akan mengatakan datang ke kelas jam sekian, kita akan mempelajari filsafat. Kita pelajari filsafat ilmu atau kita belajar bahasa Inggris dan seterusnya. Ya, itu lewat proses learning and teaching, ya. Yang dulunya itu teacher centered approach, sekarang berubah menjadi student centered approach. Apapun namanya, proses pembelajaran dan proses pengajaran yang disadari waktu, tempat, dan materi bahkan diatur dalam bentuk lesson plan-nya biasa membosankan. Tetapi tetap kita laksanakan karena ketat aturan, ada regulasi, ada aturan mainnya karena ada orang yang sadar dan ada orang yang tidak sadar. Yang sadar untuk mempelajari mandiri secara mandiri tentu saja bagus, tapi ada yang tidak sadar sehingga harus dipaksa. Ada proses yang kedua adalah unconscious proses. Proses tak sadar. Ini biasa dalam bahasa ada orang yang mau lancar, ya, mau pintar berbahasa asing, tetapi tidak berminat. Jadi ada keinginan ingin pintar, tetapi tidak mau belajar. Maka treatmentnya adalah lewat acquisition, atau yang disebut pemerolehan. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan secara tak sadar itu disebut acquisition. Jadi biasa ada teman saya di Makassar mengatakan, tolong ajari saya bahasa Inggris. Tetapi dia tidak suka bahasa Inggris itu. Dia cepat bosan. Dia selalu tagih kepada saya, kapan Pak Mawadin mengajar bahasa Inggris kepada saya? Tetapi begitu dia memulai tadi, ya, ajari saya berbahasa Inggris, saya tanya, untuk apa? Supaya saya bisa berbahasa Inggris. Mulai saat itu saya slow but sure, orang Inggris bilang. Where there is will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tetapi saya tidak beritahu bahwa saya mengajar. Pada saat itu, ketika saya menemukan dia, saya langsung panggil, come here. Ketika saya ajak dia pergi ke lapangan sepak bola, saya tidak suruh tendang bola itu, tapi kick the ball. Gitu. Dan seterusnya, ketika kami membeli kue, maka saya akan katakan bahwa, wah, enak sekali cake, ya, cakes ini. Tapi tidak membuat dia sadar bahwa pada saat itu saya mengajar bahasa Inggris. Jadi inilah proses mendapatkan pengetahuan dan keterampilan lewat tak sadar. Kemudian ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu immersion. Immersion itu pencelupan. Ibarat zaman dulu pada pembelajaran olahraga, guru saya menyampaikan bahwa ada beberapa gaya renang. Gaya dada, gaya kupu-kupu, gitu. Macam-macam gaya disampaikan. Kita hafal. Padahal kalau menemukan teknik pada immersion ini, langsung saja bawa orang itu ke kolam renang, kemudian kita dorong dia supaya masuk di dalam kolam renang itu. Tapi sudah ada yang yang siap menolong ketika dia tidak bisa berenang atau terancam jiwa. Sehingga apa yang terjadi, prinsip ini yang bersangkutan akan berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai gaya yang bisa dia aplikasikan. Sehingga tidak perlu menghafal itu teknik, approach, method yang macam-macam. Ya, bagaimana caranya supaya bisa
terampil berbahasa Inggris, ya terserah teknik apa saja. Antara lain acquisition dengan immersion ini. Tapi kita terapkan yang unconscious ini kepada orang yang mau bisa berbahasa Inggris, mau lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi cepat bosan dalam pendidikan formal dan tidak berminat untuk duduk belajar dengan memegang pulpen, ya, spidol, ada guru dan ada teman-temannya di situ dengan kesadaran. Inilah sehingga disebut ya to have skill untuk memperoleh keterampilan. Jadi kalau ada kepala sekolah guru bahasa Inggris di dalam ini tanyakan kepada diri masing-masing, tujuan saya mengajar ini untuk keterampilan atau untuk pengetahuan? Kalau tujuannya untuk pengetahuan, maka sudah cocok itu learning and teaching. Tapi kalau tujuannya untuk keterampilan, maka dia harus dibuat secara tak sadar, ya, memperoleh ya keterampilan itu secara unconscious, yang disebut dengan unconscious process, sehingga dia memperoleh keterampilan. Nah, it is impossible for us to have knowledge without to have skill without knowledge. Saya ulang, it is impossible for someone to have skill without having knowledge. Tidak mungkin seseorang memiliki keterampilan tanpa pengetahuan. Maka kalau kita memulai dengan keterampilan, otomatis pengetahuan ada itu. Karena tidak mungkin orang memiliki keterampilan tanpa pengetahuan. Tapi banyak sekali kejadian, ya, orang memiliki pengetahuan tapi tidak terampil. Teman saya kalau disodori soal-soal bahasa Inggris 100 kalau tata bahasanya. Tapi giliran berbahasa Inggris maka kaku. I. Nah, beberapa kali sebut I. Baru dia bilang I can gitu. Padahal I can speak English. Jadi kita mengarahkan orang untuk memperoleh sesuatu itu, pertanyakan apakah memperoleh skill yang biasa dalam pengetahuan umum, memperoleh psychomotoric ability. Karena ability itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan affective ability. Affective ability itulah attitude and behavior. Kemudian ada yang kedua, psychomotoric ability, kemampuan psikomotor. Itulah yang disebut di sini skill atau keterampilan. Dan yang ketiga, cognitive ability, kemampuan kognitif yang disebut dengan knowledge. Pada zaman dulu, yang ketiga ini dijadikan nomor 1, sehingga lahir orang yang pintar menganalisis, ya banyak pengetahuannya, tapi tidak terampil, bahkan kurang dari segi sikap dan perilakunya. Sebelumnya, kita diarahkan untuk nomor 1 itu affective ability. Sehingga zaman dulu itu orang-orang tua kita biar isi otaknya sedikit, yang penting sopan santunnya yang bagus. Sesuai anjuran Rasulullah, akhlak. Ya, itu. Tetapi lama-kelamaan diubah. Saya kurang tahu siapa yang mengubahnya, yang jelas dari aturan pemerintah, mengubahnya ya duluan kognitif. Sehingga lahir orang-orang pintar yang tidak tahu sopan santun. Karena nomor 1 kognitif. Nanti nomor 2 psikomotorik masih terampil. Nomor 3 affective ability. Sehingga orang-orang tidak heran kita lihat ada yang di depan guru, kalau dulu kita takut kepada guru itu kalau kita bolos. Sekarang dengan bangga
jalan saja di depan guru. Belum lagi kalau dulu tidak berani kita merokok di depan guru. Sekarang ini bahkan minta korek, ya, minta dulu matches. Saya mau merokok Pak Guru. Jadi tidak segan-segan. Jadi itu akibat dari selalu mencoba mendahulukan yang mana, maka kita mungkin berusaha sekarang mengembalikan affective ability duluan, ya, attitude and behavior. Ya, itulah yang keberadaan skill dengan knowledge ini. Semua itu kita perlu melakukan penjelasan kepada peserta didik kita. Ya, sistem pendidikan ada yang disebut dengan know, ya, tahu. Ada 3 knows, ya, dari segi teorinya itu. Know yourself, kenali dirimu sendiri. Yang kedua, know your students. Ya, kalau dalam proses belajar dan mengajar. Kalau dalam kursus, know your participants. Kalau dalam proses pidato, know your audience. Yang jelas kenali orang yang ada di depan kalian, ya, yang merupakan sasaran pidato, sasaran pengetahuan yang kita transfer. Yang ketiga, know your materials. Kenali materimu. Jadi 3 ini harus betul-betul kita tahu. Tahu diri, tahu orang yang diajak bicara, dan tahu materi yang dibicarakan. Nah, itu kita peroleh lewat penjelasan. Penjelasannya bagaimana? Ada 3 macam yang disebut dengan explanation. Dalam filsafat dan ilmu, atau terangkum dalam filsafat ilmu, ada yang disebut dengan explanation. Explanation itu, kalau di Indonesia kan, supaya tidak hilang bahasa sumbernya, kita bisa sebut eksplanasi. There are 3 kinds of explanation. Ada yang disebut dengan description. Description is explanation. Ya. Halo, Ya, Pak. bisa ya? Bisa dengar? Masih bisa Bisa, dengar? Pak. Bisa, Pak. Iya, explanation what has happened. Ya, apa yang telah terjadi, yang sebenarnya terjadi. Ya, atau biasa disebut dengan bahasanya itu same. Itu description. Sifatnya deskriptif. Deskriptif ini apa adanya. Tidak menambah, tidak mengurangi, ya, apa yang terjadi itu yang kita katakan. Tapi kita melakukan eksplanasi. Eksplanasi itu penjelasan. Lawannya adalah prescription, sifatnya preskriptif. Preskriptif ini, yang kata bendanya prescription itu adalah penjelasan, ya, penjelasan apa yang seharusnya terjadi. What should happen? Ya, biasa ini bahasa-bahasa hukum. Jadi, mohon maaf, bahasa hukum bukan saja pada orang di Fakultas Hukum. Jadi ada hukum-hukum bahasa, ada hukum-hukum dalam teknik, ada hukum di mana saja yang berbicara seharusnya begini, gitu. Itulah sifatnya preskriptif. Ya, untuk menyandingkan secara paralelisme supaya cepat dimengerti dalam bahasa sastranya itu, kalau description itu apa adanya, sedangkan prescription itu apa idenya. Jadi yang satu apa adanya, yang satu apa idenya. Ya. Terjadi tabrakan, maka dia akan mengungkapkan motor yang satu dari arah utara, mobil yang satu dari arah selatan, ya, melanggar lampu lalu lintas.
kemudian terjadilah tabrakan. Prescription-nya datang orang. Ya, kenapa memang terjadi begitu? Seharusnya motor yang satu itu dia menyingkir ke arah kanan karena dari utara, sedangkan mobil itu menyingkir ke arah kiri sehingga bisa jalan. Misalnya begitu, ya. Sehingga terjadilah ada bahasa yang satu apa adanya, yang satu apa idenya. Nah, combination of both, kalau kita kombinasikan, menimbulkan penjelasan dengan membandingkan atau menggabungkan, ya, combining description and prescription to have samenesses or similarity and differences. That is elaboration. Jadi elaboration itu, ya, perhatikan panitianya sudah apalagi namanya itu sudah tidak teratur kata, jangan sampai salah paham peserta. Yang satunya description, satunya prescription, kemudian di bawahnya elaboration. Ya, elaboration itu gabungan dari description dengan prescription untuk menemukan persamaan atau kemiripan. Dan inilah yang diharapkan dalam menemukan kebenaran itu. Sama antara teori dengan praktis, dengan praktiknya. Sama antara harapan dengan kenyataan. Sama antara das solem atau apa yang seharusnya terjadi dengan das sein, apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang diharapkan. Tetapi kita juga harus memperhatikan kehidupan nyata penuh dengan masalah, problem. Tapi kita harus sadar, every problem must have solution. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, itulah yang disebut dengan discrepancy between the sane and the solemn. Difference between hope and reality. Harapan dengan kenyataan. Difference between theory and practice. Perbedaan antara teori dengan praktik. Itulah yang disebut dengan problem. Tetapi arahan supaya kita tidak kacau yang ada dalam kata agama tadi, A tidak, gamma kacau, maka kita harus berprinsip dalam filsafat disebut begini. Be a part of solution, not a part of problem. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Tapi kita tidak boleh menyepelekan masalah. Untuk mencari solusi terhadap masalah, biasa kita kerja tim. Makanya orang Amerika, di Amerika itu, negara besar, memiliki prinsip, a team is better and faster than anyone in the world. Tim itu lebih baik dan lebih cepat dari siapapun yang ada di dunia ini. Saya memang seorang profesor, tapi kalau berkumpul 5 orang sarjana, jadi kerja tim mengangkat batu, saya baru 1 batu, mereka berlima sudah 5 batu. Jadi a team is better and faster than anyone in the world. Tim itu lebih baik dan lebih cepat dari siapapun yang ada di dunia ini. Tapi prinsip ini biasa saya aplikasikan penjelasan biasa di tingkatan S1. Apakah dia mau menjelaskan apa adanya atau apa idenya, terserah. Tingkatan S2 dan S3 baru saya aplikasikan kepada mahasiswa untuk mengelaborasi materi. Karena di sini syaratnya, ya,
mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, kemudian kita cari solusinya supaya menemukan persamaan, kemiripan, atau perbedaan. Dalam kehidupan nyata, untuk mendamaikan sesuatu, kita cari persamaan. Untuk menceraikan sesuatu, kita cari perbedaan. Jadi kalau orang yang selalu mencari perbedaan si A dengan si B, itulah yang menyebabkan orang itu tidak pernah akur dan selalu mau cerai. Setelah cerai, bagaimana supaya bersatu kembali? Maka kita mencari orang yang biasa pintar, mendamaikan dengan cara mencari persamaan-persamaan. Jadi persamaan itu supaya orang bersatu. Perbedaan-perbedaan itu ya hati-hati. Lama-kelamaan orang tidak mau bersatu karena memang kita berbeda, gitu. Jadi carilah persamaan untuk menyatukan. Jangan cari perbedaan karena itu menceraikan. Lanjut. Semua itu merupakan motivasi kita dalam kehidupan nyata yang biasa disebut dalam bahasa Inggris real life. Ya, motivation tadi sebagai motivasi. Apa motivasinya tadi? Kita berbahasa yang bagus. Kita harus memiliki motivasi untuk menyampaikan kebenaran. Apakah lewat agama, filsafat, atau ilmu tadi. Nah, motivation ini ada yang disebut dengan yang pertama extrinsic motivation. Motivasi dari luar. Jadi inilah yang membuat kita tidak boleh menyepelekan orang lain dan kita harus bisa melakukan collaborative learning dan cooperative learning. Jadi saya ulangi lagi, ada yang disebut dengan berkooperatif dan ada yang disebut dengan berkolaboratif untuk menghargai orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Kita harus mengakui kelebihan orang lain. Appreciate others. Hargai orang lain. Karena kelebihan yang ada pada orang lain itu akan mengikis kelemahan yang ada pada kita. Dan bagi orang yang memiliki kelebihan, kita bermakna karena berhadapan dengan orang yang memiliki kekurangan. Jadi extrinsic motivation itu motivasi dari luar. Ada dari orang tua, dari saudara, dari guru, dan seterusnya. Jadi orang yang memberi motivasi itu perlu melakukan eksplanasi tadi. Explanation yang terbagi 3 tadi. Lama-kelamaan karena sudah dijelaskan, kalau dalam agama yang memberitahu kita cara sholat, ya, cara berpuasa dan sebagainya orang lain, tidak langsung ada pada diri kita. Tapi lama-kelamaan tertancap di dalam memori kita pentingnya sholat untuk kehidupan di dunia dan akhirat, pentingnya berpuasa, akhirnya kita memiliki intrinsic motivation. Jadi biar lagi orang yang banyak orang yang memberi saya makanan enak di siang hari ketika saya berpuasa, saya tidak mau. Karena sudah ada intrinsic motivation. Nah, bagaimana caranya menggabungkan, ya? Jadi kalau intrinsic motivation, akhirnya kita melakukan introspection. Lakukan self introspection, introspeksi diri. Jadi introspection itu supaya kita memiliki intrinsic motivation. Interaction itu atau explanation supaya kita memiliki extrinsic motivation. Dalam bahasa linguistiknya, introspection itu adalah psycholinguistics. Interaction itu sociolinguistics. Kalau digabung duanya ini, lahirlah yang disebut dengan integrative motivation. Motivasi terpadu atau integratif. Jadi ada separation, ada integration. Separation itu dipisah.
kalau integration itu digabung. Makanya ditulis di sini dalam satu istilah combination, kombinasi. Lakukan integration dalam bentuk combination. Nah, supaya kita dapat extrinsic motivation, ya, supaya kita dapat extrinsic motivation, kita harus aktif, gitu. Kita harus aktif, tidak boleh bermalas-malasan. Supaya dapat namanya introspection, memiliki intrinsic motivation, kita harus sportif, ya, jujur, berbicara dengan hati nurani, bukan berbicara dengan otak. Nanti akan saya jelaskan berada di mana itu taut dan berada di mana itu main. Nah, inilah yang membuat kita dari aktif kita itu, ya, kalau dilanjutkan namanya instrumental motivation. Jadi jangan heran orang mengikuti kuliah untuk ijazah. Karena itulah instrumental motivation, motivasi instrumental, alat. Dia mau melakukan sesuatu, ada yang ingin dia raih. Misalnya, dia pujian, dia ingin meraih uang, dia ingin memperoleh hadiah. Jadi itu instrumental motivation. Karena ada instruction. Lalu instruksi itu kita melakukan adaptation. Lahirlah yang disebut dengan developmental motivation. Terjadi perkembangan, motivasi pengembangan namanya. Tidak akan terjadi tanpa action. Ya, hanya berkata saja, tidak ada actionnya. Ya. Ada filosofi Bugis mengatakan harus ada satu itu kata dengan perbuatan. Jadi berkata, jadi orang yang berkata itu melakukan sesuatu. Dalam bahasa agamanya amat besar murka Allah kepada orang yang tahu tapi tidak melakukan. Itulah sebabnya dalam filosofi Bugis harus sesuai dengan kata dengan perbuatan itu harus sesuai. Jadi ketika kita developmental motivation itu kita lakukan action, kemudian kita tahu secara sportif melakukan introspection, lahirlah yang disebut dengan intrinsic motivation. Ini tujuan akhir dari kita yang belajar mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Supaya ada intrinsic motivation. Karena semua tadi lewat extrinsic motivation. Oke? Okay? Nah, kita harus mengelolanya ini. Lewat management functions. Ya, kebetulan saya juga dari ekonomi, manajemen. Ternyata fungsi manajemen itu berlaku di segala bidang kehidupan. Apakah dia bidang agama, bidang filsafat, bidang ilmu apa saja. Bahkan teman saya bilang, bahkan makan saja, kalau tidak menerapkan manajemen, maka ada orang yang makan duluan ikan. Habisi ikan duluan, baru belakangan nasi. Padahal harus dikelola dengan baik. Bagaimana caranya ikan yang ada ini, saya makan nasi satu piring ini, sama habisnya. Jadi itulah disebut manajemen, pengelolaan, pengaturan. Dari kata manage artinya mengelola. Pengelolanya namanya manajer. Nah, jadi ada 4 fungsi manajemen. Setelah saya rangkum dalam fungsi-fungsi yang banyak itu, ternyata yang pertama planning, perencanaan. Ada perencanaannya. Supaya bisa merencanakan dengan baik, maka libatkan imagination. Jadi jangan pernah percaya kepada orang yang melakukan perencanaan tanpa imajinasi. Pasti ini kegunaan imajinasi, hayalan. Ada orang yang mengatakan jangan berhayal, jangan menghayal. Ya, padahal perlu. Tidak akan. It is impossible for us to have good planning without imagination. Ya, tidak mungkin kita memiliki planning, perencanaan yang baik tanpa imajinasi. Kalau sudah kita lakukan planning, maka kita segera lakukan managing. Managing itu
Itu tadi manajemen, mengelola, perencanaan, ya, lalu kita laksanakan itu lewat organization semua. Makanya dalam perusahaan, dalam kepegawaian perlu ada struktur organisasi supaya kita pintar mengelola. Tidak boleh kita mengelola sendiri. Kalau orang bilang manajemen tukang sate, dia yang beli daging, dia yang cuci dagingnya, dia yang potong, dia yang buat satenya, dia yang jual. Kalau ada sisanya dia makan sendiri. Itu managing. Nah, proses manajemennya itu atau managing yang kedua sebagai fungsi manajemen kedua, lama kelamaan kita melakukan controlling. Hati-hati controlling. Sebut controlling, ada R-nya itu. Kalau di Makassar saya hati-hati menyebut tanpa R. Menjadi tidak baik. Coba sebut controlling tanpa R. Maka ya itu menimbulkan kata yang tidak bagus. Jadi melakukan controlling, pengendalian. Kita harus kendalikan. Nah ini kita kumpulkan informasi supaya terjadi controlling yang baik. Setelah itu baru pengevaluasian. Pengevaluasian ini berdasarkan realisasi. Beda realisasi dengan yang reality dengan fakta ya. Ini realisasi yang tidak bisa direkayasa. Kalau fakta bisa direkayasa. Nah, inilah yang akan kembali lagi setelah terjadi realisasi, kita memikirkan kembali, melakukan hayalan lagi, menghayal, merenungkan bagaimana imajinasi yang bagus untuk berputar lagi. Setelah imajinasinya bagus, ya, kita masukkan dalam organization, kemudian kita kaitkan dengan information, terjadi realisasi yang lebih baik. Inilah yang saya maksud tadi, bagaimana mengaplikasi sesuatu sesuai dengan anjuran Rasulullah, hari ini menjadi lebih baik dari kemarin. Karena proses perputaran ini, tadinya realisasi yang belum lebih baik. Setelah proses lagi berputar lagi, menjadi lebih baik. Tadinya bahasanya amburadul. Setelah proses melalui agama, filsafat, dan ilmu, jadi bahasa kita menjadi lebih baik. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin. Begitu juga seterusnya. Setelah planning, managing, controlling, evaluating, kembali lagi. Makanya orang bilang, oh sudah punya pengalaman. Berarti planning yang berikutnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Oke? Nah, ini tadi. Kita sampai pada orang bilang, jangan selalu berteori. Padahal teori itu perlu. Lebih perlu lagi praktiknya. Teori dengan praktik terjadi saling membutuhkan. Ya, ya. Jadi saya percepat. Ternyata sudah 1 jam ya. Oke, saya percepat. Teori ada di dalamnya prinsip. Di dalam prinsip itu ada approach, method, teknik, dan strategi. Itulah yang melahirkan prosedur. Sedangkan praktiknya merupakan aplikasi yang melahirkan activity, action, dan fact. Orang hukum sampai pada fakta. Sehingga pengadilan selalu mencari fakta. Padahal fakta bisa direkayasa. Antara artis satu dengan artis lain berkelahi, setelah sampai di rumahnya dia pukul sendiri mukanya, lalu bawa ke pengadilan. Ini fakta setelah dipukul oleh si B. Padahal realitinya tidak begitu. Nah, dalam mencari kebenaran tidak boleh sampai pada fakta, harus sampai pada reality. Itulah yang kita bawa pada kajian yang akhirnya mengarah pada teori, kemudian kita praktekkan dan seterusnya. Sehingga berputar-putar, lahirlah teori yang lebih baik dari sebelumnya dan kajian yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, ini saya percepat lagi. Teorinya ada 4, yaitu behavioristic theory yang menimbulkan skill dengan experience, cognitive theory yang menghasilkan knowledge, idea, kemudian lahir humanistic theory, kombinasi dari behavioristic theory dengan cognitive theory.
akhirnya terjadi ada skill dan knowledge. Nah, orang bisa berbeda dalam konstruktif teori. Jadi ini berputar-putar saja. Karena kombinasi dari tiga itu, lahirlah konstruktif teori yang melahirkan konsep dengan kreativitas. Oke, ini prinsipnya tidak perlu saya jelaskan karena sudah termasuk di dalamnya. Increasing itu meningkatkan, misalnya vocabulary ditingkatkan. Developing itu mengembangkan, keterampilan dikembangkan. Improving itu memperbaiki knowledge. Itulah yang menghasilkan mastering, penguasaan ya. Nah, komponen of language, pronunciation, vocabulary, sentence structure, and meaning. Kemudian tadi sudah saya jelaskan psikolinguistik dengan sosiolinguistik. Nah, di sini kita bermain-main dengan memory, thought, and mind. Memory, thought, and mind. Perhatikan ya. Memori terbagi dua, ada yang disebut dengan short term memory. Short term memory ini limited capacities. Kapasitasnya terbatas. Cepat lupa kita. Oh, saya tidak ingat lagi. Bahkan bersumpah tidak pernah dijelaskan mengenai itu. Itu berarti pengetahuan yang disimpan, diproses hanya sampai pada short term memory. Jadi paling tinggi dia adalah lupa. Sedangkan long term memory, unlimited capacities. Kapasitas tak terbatas. Disinilah kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa otak kita ini jauh lebih banyak kapasitasnya dibandingkan dengan komputer biar sebesar lapangan. Karena kita memiliki long term memory. Nah, berasal dari mana itu? Digunakan untuk apa? Kita melakukan thought and mind. Thought itu pikiran. Kalau main apa? Thought pikiran, mind juga pikiran. Tapi thought itu berada di brain, otak. Sedangkan mind berada di hati. Nah, kalau mind ini tidak pernah menyanggah kebenaran. Jadi kalau dia mencuri, tetap dia katakan saya mencuri. Itu mind karena dia berada di hati. Jadi tetap bahasa Indonesianya pikiran, makanya pikiran itu bingung bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris sudah terbagi. Kalau pikiran yang tetap konsisten dengan kebenarannya itu mind namanya. Dia berasal dari hati. Tapi kalau pikiran yang saat-saat tertentu dia bisa mengatakan yang benar karena takut di penjara, maka dia katakan yang salah. Tadinya dalam hatinya dia yang betul yang mencuri itu, tapi karena takut ya di penjara dan dihukum, maka dia akan mengatakan bukan saya yang mencuri. Jadi itu peristiwa yang ada pada thought, yang ada di brain. Jadi hati-hati dengan brain. Kalau masih ada waktu, saya akan percepat permainan otak. Bisa dilihat kepala saya ini. Halo, peserta. Bisa, Pak. Ya, ya, panitia ingatkan saya, proses interaksinya harus ada dengan peserta. Siapa tahu ada yang bertanya, tapi saya menjelaskan apa masih ada waktu untuk menjelaskan. Oke. Bisa, Pak. Nanti sesi tanya jawabnya setelah Bapak presentasi, Pak. Oke, ingatkan saya ya, Oke, supaya baik, ada Pak. waktu juga untuk peserta. Tapi ini penting saya menjelaskan ini permainan otaknya. Oke, baik. Perhatikan supaya kita pelihara brain ini. Bisa lihat saya, ayo kita main. Kalau ini otak kita belah dari hidung ke belakang, maka lahirlah yang disebut dengan right brain dengan left brain. Right brain itu otak kanan. Ada yang disebut dengan otak kiri. Saya tidak fanatik dengan urutannya. Terserah urutannya kiri, kanan, kanan, kiri boleh. Yang jelas otak kiri itu tempatnya bahasa. Jadi ada kalau dia murni sebagai guru, ustaz, dosen, dia selalu menjelaskan sesuatu, bahasanya pintar. Makanya ada orang yang mengatakan, mohon maaf, kalau dilihat dari segi teori, kata-kata, maka yang kaya di dunia ini adalah orang di Fakultas Ekonomi. Gitu.
berbahasa. Jadi di otak kiri itu bahasa. Di otak kanan kreativitas. Ya, ada juga orang punya kreativitas tapi tidak teratur bahasanya. Harusnya combination of both right brain and left one. Kombinasi dari otak kiri yang berisi bahasa dengan otak kanan yang berisi kreativitas menimbulkan kita teratur bahasa dan kita melakukan action. Jadi seorang dosen ya cocok ini bekerja sama dengan Bravo Press. Seorang dosen yang tadinya selalu menjelaskan materi kepada peserta didiknya harus punya kreativitas untuk merilkan pengetahuannya itu dalam bentuk buku. Kemudian bukunya dipasarkan, akhirnya dia bisa memiliki uang. Ya, jadi itu. Jadi saya ajak di sini siapa yang mau bekerja sama dengan saya, misalnya dalam judul ini ada yang menjelaskan bahasa, ada yang menjelaskan agama, ada yang menjelaskan tentang filsafat, kemudian ada yang menjelaskan tentang ilmu, lalu nanti ada yang coupling motivation, lalu ada yang coupling management. Jadilah satu buku yang diterbitkan di Bravo gitu. Oke. Kemudian kita belah dari kuping kita ke sebelah sini, ke kuping sebelah kanan. Lahirlah yang disebut dengan ya back brain dengan front brain. Otak depan itu front brain, otak belakang itu back brain. Ya, otak depan itu coba lihat kalau ditanya orang. Segiliran seperti filosof itu dia pegang jidaknya di depan. Setelah itu dia naikkan menurut saya begitu. Artinya otak depan itu berisi our own perspektif menurut pendapat sendiri. Jadi hati-hati kalau rusak otak depan, tidak bisa memberi pendapat. Ya, tidak bisa memberi pengetahuan dari olah pikirnya sendiri. Tapi kalau back brain, dia akan begini. Perhatikan saya, setelah dia pegang otak belakangnya, lalu hasil pertanyaan dari pihak Bravo, dia akan mengatakan begini. Menurut Prof. Mawardin, ya, berdasarkan arahan dari dosenku, saya baca buku dari Bravo Press, gitu. Ya, berdasarkan nasihat orang tua saya. Jadi selalu itu namanya perspektif by others. Bisa dibayangkan, inilah yang menyebabkan seorang dokter melarang orang lanjut kuliah gara-gara rusak otak belakang. Karena dia tidak berhasil menangkap maksud dari dosen dan tidak bisa membaca dengan baik sehingga dapat pengetahuan. Itu. Kemudian yang terakhir, kita begini. Nah, belah otak ini, lahirlah otak atas dengan otak bawah. Otak atas itu gerakan sadar. Coba lihat di lapangan, ya instrukturnya gerak ke kanan, dia gerak ke kiri. Instrukturnya gerak ke depan, dia gerak ke belakang. Berarti tidak bisa meniru gerakan sadar. Itu berarti mungkin ada kerusakan otak atas. Otak atas itu berisi ya conscious movement, gerakan sadar, aware movement. Sementara otak bawah ini gerakan tidak sadar, refleks. Coba-coba Bapak Ibu tunjuk seseorang dekatnya Bapak Ibu. Biar dia sadar, dia pasti kedipkan matanya kalau masih normal otak bawahnya. Tapi kalau tidak mengedipkan mata, bisa dibawa ke dokter, mungkin rusak otak bawahnya. Ya, otak bawahnya yang rusak, tidak bisa berkedip. Itulah sebabnya orang di rumah sakit jiwa itu biar kita tunjuk-tunjuk, dia tetap begini. Karena otak bawahnya yang rusak. Kecuali bayi. Bayi itu bukan rusak otak bawahnya, tetapi belum berfungsi otak bawahnya. Biar kita tunjuk-tunjuk, belum berkedip. Karena fungsi otak ini masing-masing berbeda-beda dan bermakna dalam kehidupan nyata, maka itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, jangan memukul di kepala. Pukullah di bagian bawah. Di kaki, di badannya, paling tinggi gitu.
karena bisa-bisa merusak otak untuk masa depan. Oke. Nah, kita berada pada sini. Sumber daya manusia masa depan masing-masing yang ada di sini mengintrospeksi diri. Anda mau menjadi manusia yang dibutuhkan atau manusia yang diharapkan atau manusia impian? Ya, ada pernyataan saya di sini. Do what others can do. You are needed. Lakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Anda dibutuhkan. Orang bisa mengoperasikan komputer. Kalau mau Anda dibutuhkan, maka Anda harus bisa komputer. Cuma kelemahan, belum mahal kita. Karena banyak orang bisa mengoperasikan komputer. Jadi ini Anda harus kerjakan proyek ini. Ya, Anda harus kerjakan ini. Saya bayar 2 juta. Dia tidak bisa mengatakan, ya, saya tidak mau. Kalau Anda tidak mau, masih banyak orang lain. Hanya Anda dibutuhkan, tapi masih banyak yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, oke. Yang kedua, kalau mau diharapkan, do what others feel difficult to do. Lakukan apa yang orang lain sulit lakukan. Anda diharapkan itu. Jadi ini terjadi proses tawar-menawar. Anda kerjakan ini dengan 2 juta ya. Saya tidak mau. Harus 6 juta. Oh, kalau begitu, ya, bagaimana kalau 3 juta dan seterusnya. Kalau Anda tidak mau, memang masih ada orang lain, tapi sulit saya cari. Begitu. Yang ketiga ini yang kita harapkan manusia impian itu. Do what others cannot do. Lakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Anda diimpikan. Jadi kalau dikatakan kerjakan ini, saya berikan kamu 2 juta. Dia akan mengatakan, saya tidak mau, harus 20 juta. Gitu. Oh, mahal sekali. Iya, cari orang lain. Dia cari tidak ada selain saya. Gitu. Maka mau tidak mau kalau dia pikir, oh hasil hasil yang dia lakukan ini saya bisa dapat 50 juta. Jadi wajarlah saya bayar 20 juta kalau begitu. Saya akan kehilangan 30 juta kalau saya tidak iakan 20 juta dia ini. Karena tidak ada orang lain yang bisa lakukan. Itulah yang disebut dengan we must be able to be dream future human resources. Kita harus bisa menjadi sumber daya manusia masa depan impian. Bapak, mohon maaf Pak. Hmm? Eh, Mohon maaf ya Bapak, 7 menit lagi kita masuk sesi tanya jawab ya Pak. Oke, berapa menit lagi? 7 menit lagi Pak. Oke, 7 menit lagi. Ingatkan saya begitu sampai 7 menit ya. Oke, baik Bapak. Oke, oke, sudah. Poin tadi. Jadi tinggal memilih. Saya sebagai narasumber di sini, saya mengharapkan kita yang berada di sini be a part of solution, not a part of problem, to be dream future human resources. Untuk menjadi sumber daya manusia masa depan yang diimpikan. Atau sumber daya manusia masa depan impian. Ya, kita lihat di sini, karena kita mengatakan semua itu mengarah pada bahasa, maka saya percepat pada integrated language skills. Ini sudah kita tahu semua ya. Dari 4 keterampilan ini, kalau kita mau memperoleh ilmu pengetahuan, aplikasikan 2 keterampilan. Yaitu, 2 keterampilan itu yang disebut dengan receptive skills. Itulah listening dengan reading. Jadi kalau mau dapat ilmu pengetahuan, aplikasikan 2 keterampilan. Keterampilan mendengar, seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang, terampil mendengar. Kemudian silakan cek tulisan-tulisan yang berguna, yang mendukung Bapak Ibu untuk menjadi manusia impian masa depan yang lebih baik. Jadi manusia impian. Sehingga di samping mendengar, membaca.
Dua keterampilan. Kalau sudah berisi, maka kita lakukan sebaik-baik manusia, itu bahasa agamanya. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya buat orang lain. Supaya bermanfaat buat orang lain, maka dua keterampilan yang kita aplikasikan. Apa itu? Berbicara dan menulis. Ya, cocok bekerja sama dengan Bravo Press untuk menulis. Bravo Press itu menawarkan saya untuk menjelaskan materi dengan berbicara. Saya berbicara karena sudah mendengar dan membaca. Anda menulis karena sudah membaca, mendengar, dan berbicara. Begitu. Itulah di sini dibagi ada receptive skills, productive skills. Ada spoken atau oral language dan ada visual language atau written language. Jadi berbeda antara learning dengan teaching. Empat keterampilan ini kalau learning mulailah dengan listening, speaking, reading, and writing. Jadi receptive, productive. Tapi kalau bagi teacher atau teaching, maka mulailah dengan yang produktif. Speaking, listening, writing, reading. Begitu seterusnya, saya kira perlu media. Untuk membantu kita menguasai ini semua, perlu media. Media itu ada 3 macam. Audio media, hanya kita bisa dengar. Kemudian visual media, kita hanya bisa lihat. Gabungan kedua-duanya, itulah yang disebut dengan audio visual media. Kita bisa dengar dan kita bisa lihat. Ya, ingat dalam bahasa ya, prinsipnya ya, bisa dengar suara saya? Dengar, bro. Ya, ada disebut I hear and I forget. Saya dengar dan saya lupa. Jadi kalau kita hanya memperdengarkan, membuat orang lupa. I see and I remember. Saya lihat dan saya ingat. Jadi supaya orang ingat, maka perlihatkan. Ya, ini teorinya Robbins ini. Robbins mengatakan, saya tidak sebatas membuat orang mengingat. Akhirnya dia naikkan. Ya, I apa supaya orang bisa paham. Jadi tadi I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Saya melakukan dan saya mengerti. Ya, Robbins mengatakan, saya tidak sekedar mengerti. Kita harus membuat lebih paham lagi. I understand best when I hear, see, and do. Ya, saya sangat mengerti ketika saya mendengar, melihat, dan melakukan. Cuma bahasanya Robin, see. Bahasa saya harusnya listen. Look. Karena see plus attention, hasilnya look. Hear plus attention, hasilnya listen. Inilah kelemahan anggota DPR karena hearing. Harusnya listening. Karena ada attention. Sehingga anggota DPR itu hanya mendengar saja, tidak memperhatikan. Oke? Ya, proses komunikasinya bisa dilihat di sini ya. Komunikator menyampaikan sesuatu, message namanya diterima oleh decoder, proses komunikasi bersama target, sasarannya menimbulkan feedback. Kalau terjadi feedback, communicating menjadi komunikator lagi. Jadi encoding, decoding. Nah, ini terakhirnya ini. Perhatikan ya. Terakhirnya, kita harus menerapkan prinsipnya linguis dengan grammarian. Supaya kita berbicara dengan komunikatif, aplikasikan prinsipnya linguis. Yang deskriptif. Ini lebih banyak spontannya daripada permanennya. Tetapi komunikatif. Sedangkan dalam writing, aplikasikan prinsipnya grammarian. Jadi bertata bahasa yang baik, menyampaikan dengan bahasa yang ilmiah, hasil renungan yang jelas, tetapi kebenaran berdasarkan agama. Sehingga lebih banyak permanennya daripada spontannya. Jadi intinya, gabungkan antara yang deskriptif dengan yang preskriptif. Akhirnya
kita memiliki sesuatu yang elaboratif. Ya, oke, saya kira begitu dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabarakatuh. Prof. Ya, Baik, terima kasih Bapak atas materinya yang sangat jelas dan menarik serta informasi baru banyak banyak informasi baru yang kita dapatkan. Baik Bapak, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak. iya, Oke, oke. di sini ada Bapak Syafrudin yang sudah dari tadi raise hand. Kepada Bapak Syafrudin dipersilahkan. Iya, Pak Sahrudin. Baik Bapak Syafrudin, silakan open mic. Bagaimana Bapak? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Baik, Bapak bisa dicantumkan di kolom chat saja, Pak. Oke, sembari menunggu. Hmm? Ya, oke, sudah ada Pak Sahrudin sana itu. Boleh diaktifkan mikrofonnya, Bapak? Halo, Is. Halo, Is. Gimana? Halo, aktifkan. Halo, bisa dengar suara saya? Oh, Pak Sahrudin, Pak Sahrudin, aktifkan unmute, unmute Pak Sahrudin. Mikrofonnya Saya tidak bisa diaktifkan, dengar Bapak. suara Pak Sahrudin. Hmm. Halo, Ibu, tidak kedengaran suaranya Pak Sahrudin. Oh, masih di mute, Bapak. Oke, baik. Bapak, sembari menunggu Pak Syarudin, kita lanjut saja dulu ke Bapak Abdun ya, Bapak ya. Ya, Oke, kepada Bapak Abdun dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Izin bertanya, Prof, bagaimana cara kita mengintegrasikan prinsip agama dan filsafat ke dalam pelatihan manajemen tanpa menimbulkan bias atau eksklusivitas terhadap keyakinan tertentu, Prof? Sekian dan ya, terima kasih. Eh, Baik, terima kasih Pak Abdun. Langsung dijawab ke Pak? ya, Oke, baik. Persilahkan Pak. ya. Oke, Pak Abdun, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana mengintegrasikan agama dan filsafat tanpa menimbulkan riak-riaknya, bahasa lainnya, tanpa menimbulkan eh, apalagi masalah antar umat beragama ya. Saya sudah mulai tadi bahwa agama A itu tidak, agama itu kacau. Ya, agama itu ya tidak kacau. Itu ya. Dalam agama dikatakan bahwa kita harus bisa membedakan antara yang hak dan yang batil.
Semua agama bisa membedakannya itu. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Agama mana saja sepakat itu. Tidak boleh menyakiti orang lain. Agama mana saja tidak boleh mengambil hak orang lain kalau tidak ada kesepakatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya semua agama di situ. Jadi sama prinsipnya dalam hal yang hak dan yang batil. Yang berbeda adalah cara beribadah masing-masing. Itu yang berbeda. Jadi kalau kita mau mengintegrasikan unsur agama supaya tidak menimbulkan riak-riak atau masalah antar umat beragama, jangan menyentuh cara beribadah. Cara sholatnya orang Kristen dengan orang Islam pasti menimbulkan masalah kalau kita bandingkan. Tapi orang Kristen tidak mau menyakiti orang lain. Orang Islam juga begitu, tidak mau menyakiti orang lain. Oke. Nah, mengintegrasikannya dengan filsafat bagaimana? Filsafat itu proses perenungan yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Kalau semua agama melakukan hal ini, maka akan sama sampai pada kebenaran yang hakiki. Karena proses perenungan yang mendalam itu. Sampai ke akar-akarnya. Cuma perbedaannya, filsafat umum mengatakan kita harus berenung sampai ke akar-akarnya. Bahkan Tuhan pun kita renungkan. Dalam filsafat agama mengatakan bahwa berpikirlah tentang ciptaanku. Jangan berpikir tentang aku. Setelah itu baru kita sampai. Nah, mengintegrasikan agama dalam filsafat itu perlu. Tetapi dalam objek-objek tertentu dengan prinsip menoleransi sesuatu atas kesepakatan tidak menyentuh unsur-unsur pelaksanaan ibadahnya. Oke. Contoh lain ya. Contoh lain. Dalam agama Islam sudah jauh lebih duluan. Rasulullah mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mahatma Gandhi yang saya tahu dia non-Muslim, tapi beliau mengatakan begini, happiness is not from what we get, but from what we give. Kebahagiaan itu berasal dari bukan dari apa yang kita dapatkan. Jadi saya ulang, kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi berasal dari apa yang kita berikan. Sejalan agama Islam, cuma perbedaannya klaimnya. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa akhirnya teori itu dipakai di seluruh dunia. Mengatakan Mahatma Gandhi yang mencetuskan. Tapi orang Islam mengatakan jauh sebelumnya itu Rasulullah sudah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, artinya memberi lebih baik daripada menerima. Oke, begitu Pak Abdun. Mungkin ada lagi yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya kepada Bapak Syahrudin, dipersilahkan Bapak. Halo. Sudah terdengar Bapak. Sudah bisa Bapak coba berbicara. Silakan Pak. Ini Pak Sahrudin ini hanya gesture saja saya lihat, isyarat. Saya tidak bisa mendengar. Oh, sudah bisa Pak. Sudah bisa Pak. Coba berbicara sedikit Pak.
Coba saya lupa. Saya tidak bisa mendengarkan Pak Saharudin. Tidak, saya tidak mendengar suara Pak Saharudin. Di sini mikrofonnya sudah unmute, Pak. Bagaimana ya? Oke, baik. Untuk Bapak Syahrudin bisa pertanyaannya dituliskan di kolom chat saja, Bapak. Oke, baik ya, Pak ya. Iya. Kita lanjutkan kepada Ibu Irma Finurina. Dipersilahkan, Ibu. Ibu Irma juga saya tidak bisa dengar. Ibu, mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Ibu. Halo Ibu Irma. Coba di nonaktifkan kameranya, Ibu. Mungkin sinyalnya, Ibu. Halo. Halo, Ibu Irma. Tidak ada kedengaran Ibu Irma. Iya, Pak. Tidak terdengar suara beliau, Pak. Terdengar, Ibu. Oke, baik. Selanjutkan, Ibu. Terima kasih Ya, atas kesempatannya. Izin bertanya, Prof, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan orang pasca stroke? Nah, secara orang-orang yang pasca stroke itu secara bahasa mungkin akan mengalami gangguan tergantung dari otak bagian mana yang terkena dampak. Kemudian hal tersebut itu berimbas kepada perilakunya. Jadi misalkan menjadi mudah marah dan kemungkinan saja secara religiusnya juga mungkin bisa terdampak. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang seperti itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang pasca stroke tersebut. Terima kasih, Prof. ya, Oke, baik, Bapak. Bisa langsung dijawab, Pak. ya. Oke, perhatikan. Ya, saya bisa menjelaskan kembali keberadaan otak tadi. Keberadaan otak. Otak kanan tadi apa, Ibu? Kreativitas ya, Pak. Kreativitas. Ya, kreativitas. Jadi, kalau secara umum, apa yang dilakukan oleh badan kita di sebelah kanan itu pengaruh dari otak kiri. Begitu sebaliknya, yang dilakukan oleh badan kita di sebelah kiri itu pengaruh dari otak kanan. Nah, kalau dua belah otak itu, ada ahli mengatakan hanya dua itu, otak kiri dan otak kanan. Tetapi ikut itu otak depan. Bisa dibayangkan kalau rusak otak kiri, berarti dari segi bahasa. Tetapi bahasanya tidak teratur. Tidak teratur yang membuat dia pengaruh dari otak depan juga. Otak depan tadi apa, Ibu? Otak depan Ya, pendapat pendapat sendiri. ya. Jadi kalau rusak otak depan, berarti tidak bisa berpendapat. Tapi punya pendapatan ya. Tidak bisa berpendapat. Menyampaikan argumentasi berdasarkan pikirannya sendiri. Terbawa juga otak belakang. Otak belakangnya tadi apa, Ibu? Perspektif by other. Iya, perspektif by others. Jadi bisa dibayangkan kalau dia rusak. Berarti tidak bisa biar ibu nasihati, dia tidak akan mengingat apa yang dinasihati oleh ibu. Itulah saya bilang tadi, seorang dokter
yang memeriksa otak belakang rusak, akhirnya rekomendasinya kamu jangan dulu ikut kuliah, jangan lanjut kuliah. Kenapa? Pasti tidak berhasil karena tidak bisa mengingat apa yang dikatakan oleh guru dosennya, dan ketika membaca kau tidak ingat apa yang telah kamu baca karena rusaknya. Jadi terbawa sehingga para ahli mengatakan cukup kiri dan kanan karena akan terbawa otak kiri tadi bahasa, terbawa bahasanya itu pendapat sendirinya kurang mampu, ya kemudian belakangnya itu perspektif by others kurang mampu, kemudian masih ada Ibu, kan ada di atas itu, di bagian kiri. Otak atas tadi apa Ibu? Gerakan Halo? sadar. Gerakan sadar, betul. Dia tidak bisa menggerakkan sesuatu secara sadar, biar Ibu latih. Jadi pantauan saya secara psikolinguistik, percuma melatih orang yang rusak otak atasnya. Percuma kita ajak senam untuk melatih gerakan sadar orang yang rusak otak atasnya. Kemudian terikut juga di sebelah kiri ini otak bawah. Otak bawah tadi apa Ibu? Refleks apa ya? Refleks Prof. Refleks, gerakan tidak sadar. Makanya orang pelihara otak ini, kalau orang Cina main kungfu, biar ada yang datang dari belakang, dia bisa tangkis. Karena dia melatih otak atasnya untuk melatih otak bawahnya berinteraksi dengan orang lain secara tak sadar. Nah, kalau rusak di sebelah sini, menyebabkan stroke di sebelah mana Ibu? Anggota badan yang stroke itu. Apa? Kanan. Ah, iya, pintar Ibu. Jadi kalau rusak ini yang kiri otak kita terpengaruh, kita tinggal menanyakan stroke-nya di sebelah mana itu. Kalau di sebelah kanan, berarti yang rusak otaknya itu ada di sebelah kirinya. Sehingga proses treatmentnya orang psikolinguistik, ya kita ajak dokter untuk apakah dokter atau ya yang lainnya, karena ada juga di Sulawesi ini ada Sando. Tahu Sando Ibu ya? Di Bima juga daerah saya ada Sando, saingan dokter. Saingan dokter. Iya, jadi saya tetap menghargai apapun namanya, tapi sebagai orang psikolinguistik saya mengatakan tinggal lihat ya stroke-nya di sebelah mana nih. Maka di samping memperbaiki belahan yang stroke nyata itu, otaknya juga perhatikan, bayangkan berapa banyak tadi yang harus diperbaiki. Kalau otak kiri saja, ada yang di kiri secara utuh, yang di kiri yang dimaksud bisa otak depan, bisa otak belakangnya, bisa otak atasnya, bisa otak bawah. Tapi di sebelah kiri, terjadi kerusakan, akhirnya dia stroke di sebelah kanan. Jadi yang menyebabkan apakah stroke atau apapun namanya, dan kita yang ada dalam ruangan ini ya lakukan introspeksi diri, kira-kira yang selalu gemetar dan sebagainya itu di sebelah mana, kira-kira yang tidak bisa digerakkan sekali-sekali di sebelah mana. Nah, otak kanan juga Ibu, begitu juga banyaknya. Coba perhatikan otak kanan. Otak kanan apa tadi Ibu? Kreativitas. Kreativitas. Nah, sekarang kreativitas berdasarkan pengetahuan yang dikeluarkan berdasarkan keinginan pribadinya berada di otak mana itu? Kreativitas kanan. Iya, kreativitas kanan, tetapi kreativitas kanan itu berada di otak mana itu? Yang diri Kanan. sendiri tadi. Di otak kanan kreativitas, Bro. Iya kanan, tetapi berdasarkan arahan dirinya, pendapatnya sendiri tadi kan kanan depan. Ya, Ya kan? Kanan depan. Oke, Ibu? ya. Ya, berdasarkan arahan orang lain supaya berkreativitas. Hasil dari extrinsic motivation yang saya jelaskan tadi. Kalau hasil dari intrinsic motivation, depan. Extrinsic motivation dari orang lain.
perspektif by others tadi kan otak belakang. Jadi belakang kanan. Lalu gerakannya sadar untuk berkreativitas tadi berada di otak atasnya, atas kanan. Lalu gerakannya refleks, tak sadar, refleks, bawah sadar, ya, untuk berkreativitas berada di otak bawahnya kanan. Nah, kalau rusak ini, itulah orang menimbulkan rusak anggota badannya yang di sebelah kiri. Tinggal kita lihat anggota eh, keluarganya ibu yang stroke itu stroke-nya di sebelah mana. Kalau di sebelah kiri, maka ajak tadi orang apakah dokter atau sando saingan dokter atau siapapun alternatif, ajak dia di samping memperbaiki yang tempatnya stroke, berarti otaknya juga. Karena pengaruh otak kanan yang menyebabkan bagus dan tidak bagusnya anggota badan di sebelah kiri. Oke, bisa mengerti Bu? Siap, paham Prof. Ya, kalau seandainya kita berdekatan, saya akan praktekkan secara dekat untuk meraba, menggerakkan dan sebagainya ini. Tapi karena kita online, maka mohon maaf, sebatas yang bisa kita lakukan. Oke, Siap. Terima kasih oke, Prof. ya sama-sama. Semoga bermanfaat. Ada lagi? Oke, baik. Bapak, ini pertanyaan terakhir ya, Bapak. Sebenarnya masih banyak yang raise hand, tapi karena kendala waktu, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Iya betul Ibu. Baik, Saya suka kepada yang... interaksi begini. Ya. Oke, baik, Pak. Kepada Ibu Rina, dipersilahkan, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi Pak, mohon izin saya ingin bertanya, eh, apakah bahasa agama dalam filsafat dapat digunakan sebagai landasan moral dalam mengambil keputusan strategi di dunia bisnis? Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan impian yang ingin saya dapatkan memang. Ya, dari Ibu Rina atau Mbak Rina ini. Apakah bahasa agama bisa dijadikan landasan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan untuk pengambilan keputusan strategis di segala bidang? Ya, mutlak. Menurut saya harus. Ya, agama sumber kebenaran yang pertama. Walaupun itu masih subjektif bagi saya, tapi prinsip kehidupan saya, agama adalah sumber kebenaran mutlak yang pertama. Karena kita mulai dengan percaya. Nanti berikutnya baru kita bisa buktikan. Jangan nanti setelah tua, kenapa kita harus berpuasa? Kita belum bisa buktikan. Setelah ompong baru mau berpuasa, sudah terlambat. Sedangkan dalam agama Islam itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Supaya lebih baik, percaya dulu, kerjakan. Siapa tahu kita keburu mati. Ya, mati tidak mengenal umur, tidak mengenal tua atau muda gitu. Maka orang tua saya di kampung mengatakan bahwa ya pergi ke masjid, sholat. Bagaimana caranya sholat? Pokoknya ikuti aja dulu imam di masjid sana. Puasa, bagaimana? Untuk apa kita berpuasa? Puasa aja dulu. Jadi Ibu Rina ini bagus ya, dan saya akan jawab. Cocok. Bahasa agama bisa dan mutlak harus menjadi landasan dalam kehidupan nyata di segala bidang. Oke, sip. Semangat Ibu Rina. Iya, ya, terima kasih Prof. Saya Ya. mahasiswa Fakultas Universitas Muhammadiyah Palu. Oh, sering Alhamdulillah, bertemu dengan saya berarti. Mahasiswanya, Bapak. saya juga punya istri Ya, beliau. ya, ya, ya. Ini Ibu Rina, temannya istri saya.
Saya selalu mengantarnya ke Universitas Muhammadiyah. Kebetulan juga saya dosen di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palu. Jadi sehingga bertemu dengan beliau ini. Oke. Ya, istri saya mengatakan bahwa ini Ibu Rina ini memang pintar. Ya, Masya Allah. oke, sip. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, Baik, terima kasih kepada Ibu Rina dan Bapak Prof. Atas ya, materinya hari ini, Pak. Karena waktu jadi tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari para Bapak ya. Ibu yang ingin bertanya, Pak. Mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu yang resen tidak terpilih namanya. Untuk ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung ke Bapak ya, Pak. Boleh, boleh. Oke, Ya, baik. boleh menelpon. Catat nomor HP saya. Ya, 081 2421 2218. Oke, nanti juga bisa minta ke admin akan diberikan. Ya, ya tanyakan kepada stafnya Bravo Press. Oke, baik Bapak. Oke, baik. Selanjutnya itu untuk absensi sudah bisa diakses di room chat kita. Dan untuk sertifikat serta rekaman Zoom hari ini itu akan bisa didapatkan di link WA pada hari Selasa ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum kita tutup webinar ini Ya, kita saya foto lihat ada bersama dulu juga, ya Pak. saya bangga, saya lihat ada juga kemenakan saya sana itu. Oke. Pengacara kondang di Sulawesi Selatan, Mualimunsa. Ya, Prof. Ya, luar biasa ya, saya senang sekali melihatnya. Siap. Ya. Oke, baik. Bapak kita foto bersama dulu ya Pak. Diharapkan Ya, kepada oke. Bapak Ibu semua untuk Silakan. mengaktifkan kameranya. Ya, Oke. sayang sekali Pak Saharudin, Ketua Umum Asosiasi Dosen dan Guru. Ini Guru Indonesia ya, Asosiasi Dosen dan Guru, Ketua Umum di pusat. Sedangkan saya Ketua Umum di Sulawesi Tengah. Ya, Oke, baik. Bapak untuk slide pertama kita screenshot. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Mawardin untuk materinya hari ini, Bapak. Terima ya, kasih ya, banyak. sama-sama. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih panitia dan pihak Bravo. Ya. Terima kasih kembali Bapak. Oke, baik untuk nama Ibu Bapak yang tersebut mohon meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat yaitu Bapak Abdun, Ibu Irma dan Ibu Rina dimohon untuk meninggalkan nomor HP-nya di room chat kita. Oke, baik. Saya sebagai moderator jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih dan maaf jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan dan mungkin ada kekeliruan, kesalahan dan kehilafan saya. Oke, tolong dimaafkan. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Dan sehat Bapak wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof, dari Papua. sama-sama. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Izin, Prof, mau lead. Sudah mau Iya. maghrib di Papua. Oke, betul. Saya Assalamualaikum. juga. Dan sumber daya dalam jumlah yang tidak sedikit. Masalah ini semakin buruk dengan masih tingginya penggunaan energi tidak terbarukan dalam proses produksi. Kemajuan teknologi tidak lepas dari munculnya berbagai bentuk inovasi yang dikembangkan oleh para ahli di bidangnya. Salah satunya bidang industri kimia sebagai salah satu pilar teknologi. Perubahan dalam bidang kimia beragam. Dari ditemukannya beragam jenis material baru, baik dalam tahap riset maupun yang sudah diterapkan dalam proses produksi skala besar. Adapun produk yang dihasilkan mulai dari bahan bakar terbarukan,
hingga produk-produk domestik yang kita pakai sehari-hari. Buku ini menawarkan penjelasan bahwa penggunaan sumber daya alam terbarukan sebagai bahan baku untuk membuat produk. Dengan semakin terbatasnya sumber daya, penting bagi kita untuk menemukan alternatif lain. Tidak hanya membahas bahan baku, buku ini juga menjelaskan berbagai prosedur alternatif yang memastikan produk yang dihasilkan memenuhi harapan pasar. Proses produksi memerlukan sumber daya dalam jumlah yang tidak sedikit. Masalah ini semakin buruk dengan masih tingginya penggunaan energi tidak terbarukan dalam proses produksi. Kemajuan teknologi tidak lepas dari munculnya berbagai bentuk inovasi yang dikembangkan oleh para ahli di bidangnya. Salah satunya sebagai salah satu pilar teknologi. Perubahan dalam bidang kimia beragam, dari ditemukannya beragam jenis material baru, baik dalam tahap riset maupun yang sudah diterapkan dalam proses produksi skala besar. Adapun produk yang dihasilkan mulai dari bahan bakar terbarukan hingga produk-produk domestik yang kita pakai sehari-hari. Buku ini menawarkan penjelasan bahwa penggunaan sumber daya alam terbarukan sebagai bahan baku untuk membuat produk. Dengan semakin terbatasnya sumber daya, penting bagi kita untuk menemukan alternatif lain. Tidak hanya membahas bahan baku, buku ini juga menjelaskan berbagai prosedur alternatif yang memastikan produk yang dihasilkan memenuhi harapan pasar. Proses produksi memerlukan sumber daya dalam jumlah yang tidak sedikit. Masalah ini semakin buruk dengan masih tingginya penggunaan energi tidak terbarukan dalam proses produksi. Kemajuan teknologi tidak lepas dari munculnya berbagai bentuk inovasi yang dikembangkan oleh para ahli di bidangnya. Salah satunya bidang industri kimia sebagai salah satu pilar teknologi. Perubahan dalam bidang kimia beragam, dari ditemukannya beragam jenis material baru, baik dalam tahap riset maupun yang sudah diterapkan dalam proses produksi skala besar. Adapun produk yang dihasilkan mulai dari bahan bakar terbarukan hingga produk-produk domestik yang kita pakai sehari-hari. Buku ini menawarkan penjelasan bahwa penggunaan sumber daya alam terbarukan sebagai bahan baku untuk membuat produk. Dengan semakin terbatasnya sumber daya, penting bagi kita untuk menemukan alternatif lain. Tidak hanya membahas bahan baku, buku ini juga menjelaskan berbagai prosedur alternatif yang memastikan produk yang dihasilkan memenuhi harapan pasar. Proses produksi memerlukan sumber daya dalam jumlah yang